hari Minggu. Selamat beribadah ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Walaupun masih tetap ibadah di rumah, tapi sukacita kita tetap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Ya kan adik-adik? Sekarang kita akan bernyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Kita angkat sekali lagi pujian ini ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik dalam surga, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, ibadah kami ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi, yaitu Kau Temanku, Ku Temanmu, semuanya untuk bangkit berdiri. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan mendorongmu terus maju, dan bila kau sedih, ku akan memeluk dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana baju. Silakan duduk adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita ya. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu ya, ikuti dengan Tante Osin. Baiklah adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih saat ini kami waktunya memberikan persembahan. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, pakailah ini untuk pelayanan Tuhan, biarlah ini semua berguna untuk pelayanan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi Sayang Sayang Disayang. Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita bernyanyi baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengangkat puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun masih harus dari rumah. Dan sekarang saatnya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami, sehingga kami boleh mengerti maksud hati Tuhan bagi kami. Juga berkati Tante Yohana yang akan membagikan cerita firman Tuhan, Engkau yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, cerita Tante hari ini tentang anak perempuan dari Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kalian punya Alkitab kan? Walaupun di rumah, jangan malas ya untuk buka Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya sama-sama dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Kita baca ya. Judulnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Demikian firman Tuhan. Untuk kalian supaya lebih mengerti, kita saksikan video berikut ini ya. Waktunya untuk bangun. Yairus, kepala rumah ibadat, tersungkur di kaki Yesus. Anak perempuanku hampir mati, serunya. Kalau engkau menumpangkan tanganmu padanya, aku yakin ia akan hidup. Mereka menembus kerumunan orang, lalu bertemu beberapa orang dari rumah Yairus. Anakmu sudah meninggal, kata mereka. Yesus berkata, jangan takut, percayalah, maka anakmu akan sembuh. Mereka tiba di rumah Yairus dan melihat orang-orang menangis karena anak itu telah mati. Mengapa kalian menangis? Tanya Yesus. Anak ini tidak mati. Ia hanya tidur. Orang-orang menertawakan Yesus. Yesus beserta 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masuk ke rumah bersama Yairus dan istrinya. Anak perempuan itu terbaring di sana, seperti yang dikatakan semua orang. Yesus memegang tangan anak itu, lalu katanya, "Bangunlah, nak." Anak itu pun bangun.
Ia bahkan berjalan-jalan di kamar. Yairus dan istrinya amat takjub. Yesus melarang mereka menceritakan perbuatannya itu kepada siapapun. Sekarang, kata Yesus, anak ini sepertinya perlu diberi makan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang Bapak Yairus yang dimana putrinya telah dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sampai ke kota namanya Kapernaum. Di sana orang banyak sudah menantikan dia. Dan sebelum dia menyembuhkan anak dari Yairus, ada seorang perempuan juga yang dia sembuhkan di sana yang sakit pendarahan sudah lama sekali. Karena orang-orang banyak tahu bahwa Yesus berkuasa, makanya Yairus itu adalah seorang imam, dia orang yang terpandang di kota itu. Dia datang pada Yesus dengan kerendahan hati, dia bilang, "Tolonglah, datanglah ke rumahku, anakku sakit parah, mungkin kalau kau datang, engkau bisa menyembuhkannya," kata Yairus seperti itu. Tapi tiba-tiba orang berdesakan datang, orang-orang yang bekerja pada Yairus datang, "Udahlah, tidak usah menyusahkan guru, anakmu sudah meninggal," katanya seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? "Jangan takut, percaya saja," katanya. Anak itu tidak mati, dia tidur. Bayangkan Tuhan Yesus bilang seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang menertawakan Yesus, bahkan orang-orang menertawakan Yesus. Tapi Tuhan Yesus akhirnya pergi bersama dengan mereka, masuk ke dalam kamarnya, lalu melihat putri dari Bapak Yairus. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus bilang apa? "Nak, bangunlah." Lalu apa yang terjadi adik-adik seperti di video tadi? Anak perempuan tadi bangun oleh kuasa Tuhan Yesus. Anak-anak yang disangkakan orang mati tadi bangun, dia melompat-lompat kegirangan, dia menari-nari kegirangan. Ternyata dia sehat, dia kuat. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya kalau anakmu telah dibangkitkan," katanya seperti itu. Dan adik-adik coba kita lihat, Tuhan Yesus sangat berkuasa, bahkan orang mati dia bisa bangkitkan kembali, dia bisa hidup kembali. Bahkan juga kita sudah mendengar banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada orang buta yang bisa melihat, orang lumpuh yang bisa melompat, bahkan juga ada orang banyak yang kelaparan dia beri makan, bahkan dia menenangkan angin ribut. Banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus bisa lakukan asal satu kata saja. Kita percaya pada kuasa Tuhan. Nah, mungkin adik-adik hari-hari ini ada yang mengalami ketakutan, atau ada doa-doa kalian yang belum dijawab, mungkin ada keluarga yang sakit, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang sedih. Percayakan saja semua kesedihan kalian kepada Tuhan Yesus. Bawa semua beban berat kalian pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih Tuhan yang sama dengan beribu-ribu tahun yang lalu. Dia masih tetap bisa melakukan mukjizat sampai hari ini. Asal kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Demikian firman Tuhan. Nah, Tante ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, siapakah ketiga murid Yesus yang ikut masuk ke kamar putrinya Bapak Yairus? Sebutkan ada 3 orang murid Yesus yang ikut masuk ke dalam kamar putri Yairus. Nah, nanti kalian jawab di komen ya. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya untuk menutup firman. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus berkuasa bisa melakukan banyak mukjizat seperti yang Tuhan lakukan kepada putri Yairus. Demikian juga akan terjadi bagi kami karena kami adalah anak Tuhan yang percaya. Kami mau mengandalkan Tuhan bukan kekuatan kami. Tolonglah kami dalam hari-hari kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih untuk cerita yang sudah didengar, bahkan juga persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Allahku Besar. Allahku besar,
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa dengan sikap berdoa yang baik. Tante yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah tadi mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih untuk setiap tante dan om yang sudah melayani. Tuhan yang memberkati mereka, biarlah Tuhan semakin melayakan mereka boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang di rumah, Tuhan yang memberkati, tumbuh kembang mereka, bahkan pelajaran yang mereka ikuti dari rumah, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akhiri dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetap ingat menjaga kesehatan dan juga berserah kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.